Jadi, kapan kalian akan menikah? Kata Bunda Revan sambil memandang dua orang yang duduk di hadapannya. Apa? Kata Dita dengan syok dan menatap Bunda Revan. Dan Revan secara bergantian dengan bingung. Revan yang mendengar pernyataan bundanya agak sedikit terkejut karena Bunda langsung menanyakan pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Revan sendiri. Iya, kapan kalian akan menikah? Tidak mungkin kan kalian akan berpacaran terlalu lama? Lagian umur kalian sudah pantas untuk menikah. Biar Bunda yang secepatnya memiliki cucu yang lucu dan menggemaskan. Kata Bunda Revan dengan wajah berbinar dan penuh harap terhadap dua orang di hadapannya saat ini. Oh, masalah itu aku harus diskusi dulu sama Dita, Bunda. Kata Revan menyahut perkataan ibu karena tidak mungkin Dita bisa menjawab pertanyaan Bunda itu. Bukan kata kamu tadi Dita calon istri kamu, Revan. Kenapa sekarang harus diskusi dulu sih? Sahut Bunda terhadap jawaban Revan tadi. Memang Dita calon istriku, Bunda, tapi sekarang aku sama Dita lagi sibuk. Mungkin kami masih harus mencari waktu yang tepat. Aku mohon Bunda dapat mengerti itu, kata Revan lagi mencari alasan. Ya sudah, Bunda, Revan harus kembali ke kantor dan mengantar Dita, kata Revan sambil berdiri dan ingin pamit dengan bundanya itu agar ibundanya tidak memberikan pertanyaan lagi. Kalian tidak mau makan dulu? Apa baru juga Bunda sebentar melihat calon menantu Bunda? Tidak, terima kasih Bunda, saya harus segera pulang sebelum adik saya pulang dari kampus, kata Dita yang akhirnya berani bicara karena harus segera keluar dari rumah itu sebelum dia semakin gila dan bingung dengan keadaan saat ini. Ya sudahlah kalau begitu, padahal Bunda ingin ngobrol dengan calon mantu Bunda, kata Bunda Revan dengan raut wajah sedikit muram. Kami pulang dulu Bunda, kata Revan sambil mencium tangan ibu yang diikuti oleh Dita juga. Di perjalanan pulang, Dita hanya diam, bingung dengan orang yang ada di sebelah yang mengatakan bahwa dia calon istrinya. Namun tiba-tiba mobilnya berhenti di sebuah apartemen. Kenapa kita ke sini? Bukan kamu ingin mengantarku pulang? Kata Dita kepada Revan yang keluar dari mobil dan membukakan pintu mobil untuknya. Ada yang harus kita bicarakan sebentar. Cepatlah turun, kata Revan. Sekarang dua orang itu sudah ada di sebuah apartemen dan sedang duduk di sofa balkon. Aku ingin menawarkan kerja sama denganmu, kata Revan langsung to the point. Kerja sama apa? Jawab Dita sambil memperlihatkan muka bingungnya kepada laki-laki yang ada di hadapannya. Kamu pura-pura jadi kekasihku selama beberapa bulan, kata Revan mantap. Apa? Kamu sudah gila ya? Kita juga baru bertemu beberapa kali tapi nyuruh aku jadi kekasihmu, balas Dita. Pura-pura bukan jadi kekasihku, sebenarnya aku akan membayarmu dan membebaskanmu dari biaya perbaikan mobilku yang adikmu rusak itu. Tetapi kenapa harus aku? Karena cuma kamu ada di kafe tadi yang ku kenal. Sebelum Bunda ngamuk dan bertingkah aneh lagi, aku harus mencari perempuan untuk dibawa ke rumah. Sedangkan kamu ada di waktu yang tepat, yang bisa kubawa ke hadapan Bundaku. Aku tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa, kamu harus membayar uang perbaikan mobil kemarin yang ditabrak adikmu 10 juta sekarang juga, kata Revan karena tersulut emosi dengan wanita yang ada di depannya. Kamu gila ya, masa perbaikan itu sampai 10 juta sih? Mobil yang adikmu tabrak kemarin itu mobil mahal, jadi perawatan dan perbaikan pun tidak sembarangan, makanya mahal. Beri aku waktu untuk mencari uangnya. Tidak bisa, kan sudah aku bilang sekarang. Tapi sekarang aku tidak ada uang sebanyak itu, kamu beri aku waktu seminggu. Kata aku sekarang ya sekarang, kalau kamu tidak bisa bayar, maka kamu harus menerima tawaran aku yang tadi. Paling tidak sampai bunda aku yang cerewet itu tidak mengganggu kehidupanku lagi. Benar, cuma sebentar nih. Iya benar. Gimana, kita deal kan? Oke deal, kata Dita sambil berjabat tangan. Selepas Revan mengantar
mengantar Dita sampai di depan gang kecilnya. Dita langsung pulang ke rumah dan melihat adiknya sudah ada di rumah karena hari sudah hampir malam. Melihat adiknya yang sedang belajar membuat Dita sangat menyayangi adiknya itu. Apapun akan dilakukan untuk kehidupan adiknya agar lebih baik darinya, termasuk seperti sekarang, harus menjadi kekasih pura-pura dari orang yang bahkan tidak dia kenal sama sekali. Padahal dia tidak terbiasa berbohong dengan orang lain, tapi sekarang harus melakukan kebohongan besar demi adiknya. Padahal dia tidak tega harus membohongi Bunda Revan yang sepertinya sangat baik, tapi sayangnya beliau memiliki anak yang seperti Revan yang tega membohongi ibunya sendiri. Kak Dita, kok dari tadi dipanggil aku dicuekin? Kakak ngelamunin apa sih? Kata Renata bingung dengan kakaknya itu. Kamu panggil kakak? Kata Dita setelah mendengar pekikan adiknya itu yang mengejutkan. Kakak kenapa sih? Kakak sakit ya atau ada masalah? Kata Renata dengan ekspresi khawatir. Tidak ada kok adik kakak tersayang, kata Dita sambil tersenyum canggung. Kakak jangan bohong, atau kakak mikirin bayar perbaiki mobil yang aku tabrak kemarin ya? Kata Renata merasa sangat bersalah. Tidak kok, perbaikan sudah kakak bayar, kata Dita berbohong. Dari mana kakak dapat uangnya? Kata Renata yang merasa tidak percaya. Sudah, jangan dipikirkan, yang penting sudah kakak bayar dan kamu harus fokus sama kuliah kamu. Ya kakak tersayang. Keduanya tersenyum dalam kebahagiaan yang sederhana. Di lain tempat, Revan sedang sangat sibuk dengan laptop dan tumpukan berkas-berkas. Tiba-tiba dapat telepon dari bundanya. Waalaikumsalam bunda. Ada apa bunda nelpon malam? Baru tadi siang Revan ke rumah bunda, sekarang bunda sudah telepon Revan. Kangen bun. Apa bunda alamat Dita? Untuk apa bunda minta alamat Dita? Apa ngelamar? Kan tadi sudah Revan bilang sekarang Revan dan Dita sibuk bunda. Iya nanti Revan kirim alamatnya. Setelah Revan mematikan panggilan bundanya, Revan sangat bingung dan kalut, tidak bisa berpikir, bahkan untuk melanjutkan pekerjaan. Keinginan bundanya ditelepon tadi sangat menyita pikirannya. Bagaimana tidak, bunda dan ayahnya minta alamat Dita untuk melamar Dita secara resmi agar Revan segera menikah dengan Dita dan untuk mengurus semua persiapan pernikahan bundanya yang akan mengurus agar tidak mengganggu Revan dan Dita. Jadi mereka cuma tinggal ijab kabul dan kalau memang sangat sibuk resepsi bisa nanti, kata bunda itu. Niat Revan ingin menghindar dari sifat cerewet bunda malah semakin kacau seperti ini karena rencana anehnya itu. Bagaimana aku bisa menikah dengan Dita? Bersambung.